Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan diri. Nama saya Elia Nur Habibah dari kelas 5D PAI. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling. Nah, dalam video ini yang akan saya jelaskan yaitu tentang bolos sekolah menjadi kendala yang tidak terselesaikan. Bolos sekolah itu seakan menjadi permasalahan bagi tiap sekolah gitu yang nggak ada ujungnya. Nah, pada zaman sekarang ini kenakalan seorang siswa tuh udah nggak bisa terbendung lagi. Bahkan beberapa dari mereka tuh seakan udah nggak mempunyai ketakutan sama sekali gitu dengan apa yang udah mereka perbuat. Nah, contohnya bolos sekolah ini adalah salah satu dari kenakalan mereka pada saat sekolah gitu. Bolos sekolah itu di kalangan pelajar sebenarnya bukan merupakan hal yang baru gitu. Hal tersebut bahkan sudah terjadi dari dulu. Nah, faktor yang sangat mempengaruhi si anak buat bolos sekolah itu diantaranya ada pengaruh teman sebaya. Nah, lingkungan pertemanan itu merupakan jangkauan yang paling dekat gitu dengan si anak tersebut. Nah, dari beberapa penelitian itu ditemukan bahwa siswa itu kan rata-rata kalau bolos tuh bareng-bareng sama teman kelasnya atau sama anak-anak yang biasa suka main sama dia gitu. Jarang ditemukan siswa itu bolos sendirian gitu. Nah, bisa juga siswa itu bolos karena dia merasa bosan atau jenuh di kelas gitu. Entah itu gurunya membosankan atau gurunya galak gitu, jadi siswa itu jadi gak betah di kelas. Walaupun membolos ini adalah hal yang lumrah, tapi perilaku membolos ini sangat serius ya, dan harus segera dilakukan penanganan yang serius pula supaya nggak menimbulkan dampak yang lebih buruk lagi kepada si anak gitu. Nah, dari kasus di atas itu pendekatan yang bisa diambil adalah menggunakan pendekatan kuratif. Kenapa? Karena yang pertama itu kan pendekatan kuratif itu pendekatan yang masalahnya udah terjadi gitu, dan kita sama-sama mencari tahu jalan keluar masalah tersebut. Nah, jadi pendekatan kuratif itu yang pertama kayak memahami atau mengetahui, si guru BK tuh mengetahui kenapa si siswa tersebut itu membolos di sekolah. Entah itu karena ada masalah internal pada dirinya atau ada masalah eksternal, mungkin dari lingkungannya atau dari orang tuanya gitu. Menahan emosi. Jadi ketika ada anak yang membolos itu sebaiknya guru BK tuh jangan langsung kayak marah-marah ke anak tersebut atau kayak maki-maki si anak tersebut. Kenapa sih kamu selalu bolos lagi gitu. Nah, jangan kayak gitu. Harusnya ya pasti kita sebagai guru atau orang tua, jika anak kita sering membolos di sekolah itu ya pasti ada rasa kecewa gitu, ada rasa marah, tetapi usahakan redam dulu emosinya, jangan langsung marah-marah kepada si anak. Hal itu tuh menyebabkan si anak menjadi tertekan gitu, menjadi terpojokan gara-gara dimarah-marahin kayak gitu. Nah, harusnya tuh dibicarakan baik-baik, ditanya-tanya dulu gitu, apa masalahnya, apa yang menyebabkan kamu bolos kenapa gitu. Nah, lalu tanyakan kepada siswa, cari tahu penyebabnya gitu, apa yang menyebabkan siswa tersebut bolos sekolah, entah itu dari masalah pribadinya atau mungkin dari si siswa tersebut mempunyai masalah dalam akademiknya gitu, atau ada masalah sama teman sebayanya, jadi dia tuh kayak situasinya tuh mencemaskan gitu, takut masuk ke dalam kelas karena lagi ada masalah sama temannya, atau dia tuh lagi menghindari guru yang galak atau
semacamnya lah. Intinya kayak cari tahu dulu penyebabnya tuh apa gitu. Itu ada konseling individual. Jadi si guru BK itu mengajak siswa tersebut untuk berbicara gitu, ajak berbicara, rangkul siswa tersebut dan buatlah mereka merasa nyaman gitu agar mereka bisa mengutarakan apa alasan mereka bolos pada saat jam tersebut gitu. Yaitu memberikan motivasi atau pemahaman tentang masa depan. Nah, salah satu penyebab siswa bolos di sekolah itu mungkin karena kurangnya motivasi belajar yang menurun, karena siswa itu merasa apa yang dipelajarinya itu nggak berguna atau nggak ada dukungan dari orang-orang sekitarnya gitu. Nah, setiap siswa kan itu pasti memiliki cita-cita ya. Sudah semestinya kita sebagai guru BK itu memberikan pemahaman gitu, bagaimana mereka dapat mewujudkan cita-cita mereka gitu di masa depan. Misalkan kayak ngasih nasihat bagaimana kalian bisa mewujudkan cita-cita kalian di masa depan. Kalau sekarang aja kalian suka ngebolos, jarang masuk ke kelas saat pelajaran. Nah, mungkin dengan nasihat-nasihat, dengan cara pendekatan yang guru BK berikan, mungkin mereka akan lebih termotivasi dan lebih rajin lagi gitu belajarnya, dan mungkin memikirkan masa depan mereka. Selanjutnya ada membangun keterampilan. Nah, tujuannya itu membekali siswa dengan keterampilan untuk mengatasi stres atau tantangan yang mereka alami, kayak misalkan membantu siswa untuk mengatur waktu gitu. Misalkan kayak mereka bolos itu karena sering tidur malam atau bangun kesiangan gitu. Jadi si guru membantu siswa dalam mengatur waktu dan membuat jadwal belajar gitu yang efektif agar mereka tuh lebih siap menghadapi sekolah di esok hari gitu. Jadi nggak ada kata terlambat ataupun semacamnya lagi gitu. Jadi mereka bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.